3,7 kali itu di tahun 2025 akan ada peningkatan pendapatan untuk sektor UMKM dalam pembelanjaan atau jual beli online ini. Kaum milenial itu adalah pahlawan kita untuk penyumbang pendapatan Indonesia di kala COVID-19. Pengusaha makanan yang menjual makanan Korean food. Minimal dari kita sendiri, kita juga harus tahu. Kita lihat dulu keterangan dari barang itu. Apakah barang itu diproduksi di Indonesia atau diimpor? Apakah kita akan membeli dan menggunakan produk-produk dari dalam negeri? Jadi kita itu harus bangga buatan Indonesia, bertahan dari serbuan produk asing. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Bapak Muhammad Nasir Yusuf Effendi SIP FF. Yang kami hormati narasumber dari Bukalapak Bapak Iputu Adi Sumardika. Yang kami hormati narasumber dari dosen Universitas Bangka Belitung, Bapak Rian Dadi Setiawan MBA. Yang kami hormati narasumber dari Kementerian Perdagangan, dalam hal ini akan diisi materinya secara online. Yang kami hormati siswa-siswi peserta sosialisasi Bangga Buatan Indonesia, kegiatan pelaksanaan produk dalam negeri yang berbahagia. Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan ini sebanyak 30 orang siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Mentok yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kegiatan ini akan disajikan sesi acara perlombaan antar siswa-siswi per grup dengan menampilkan yel-yel produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia, dan 3 grup terbaik mendapatkan hadiah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMA 1 yang kami banggakan, pada pagi hari ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Bapak Haji Tarmin karena beliau terhalang hadir bersama kita di sini dan mewakilkan untuk membuka acara ini kepada kami. Bapak Ibu peserta dan hadirin yang kami hormati, mengingat peran ekonomi kreatif yang semakin meningkat bagi perekonomian suatu wilayah, maka tidaklah heran jika semakin banyak kota yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai tombak dan katalisator pengembangan ekonomi daerahnya. Seperti lirik lagu Sepatumu dari Itali, kau bilang demi gengsi semua serba luar negeri. Lirik lagu di atas bisa kita ubah, beli produk Indonesia agar bisa membandingkan dengan apa yang kita pakai dari negeri sendiri. Dengan alasan gengsi, kebiasaan itu lama-lama membuat masyarakat kita menjadi pemuja
produk luar negeri. Sebagai pemilik kekayaan luar biasa, akan lebih baik jika kita mencintai produk kita sendiri, berasal dari hasil tangan orang Indonesia asli. Bapak Ibu peserta dan hadirin yang saya hormati, melalui kegiatan ini diharapkan siswa-siswi Indonesia akan bangga terhadap produk dalam negeri dan dapat pulihkan ekonomi melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, serta bangga menggunakan produk lokal. Dengan demikian diharapkan perekonomian domestik dapat meningkat, khususnya produk khas daerah lokal Bangka Belitung. Semoga dengan adanya sosialisasi Bangga Buatan Indonesia ini dapat membawa manfaat bagi adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Buntok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi Bangga Buatan Indonesia, kegiatan pelaksanaan promosi produk dalam negeri di tingkat provinsi tahun 2022 secara resmi dinyatakan dibuka. Menanam padi tapi lupa bawa kapak. Kenalin, saya Adi dari Bukalapak. Seperti yang saya bilang, tapi kalau kita biasanya di Bukalapak ada pantun cuma 2 bait gitu. Karena kan kita kontrol webinar biasanya nggak bisa dengar ya apakah partisipan itu bilang cakep atau enggak gitu. Makanya biar tetap cepat gitu ya pantunnya di deliver sama MC atau moderator, maka kita biasa cuma 2 bait gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Kak Novi, Pak Nasir dan Bu Novi yang sudah mengundang Bukalapak hadir di sini menyampaikan materi kepada adik-adik dari SMA Negeri 1 Buntok terkait strategi jualan online supaya cuan gitu. Jadi fokus kita hari ini akan membahas tentang 2 hal yang menjadi platform penting dalam berjualan online di masa sekarang, yaitu marketplace dan juga social commerce gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan utama kenapa kalian harus mulai jualan online gitu? Mungkin boleh next slide. Nah, seperti yang sudah saya tanyakan tadi kan ternyata di sini pun kita udah rata-rata sering belanja online gitu. Jadi pasarnya atau trennya itu ternyata udah ada. Gitu, bahkan prediksi dari Bain & Co, salah satu perusahaan consulting firm di dunia itu pernah bilang kalau di tahun 2025 akan ada peningkatan sebanyak 1,2 kali dalam transaksi online ini. Gitu, dan dari prediksi dari Bain & Co juga sebanyak 3,7 kali itu di tahun 2025 akan ada peningkatan pendapatan untuk sektor UMKM dalam pembelanjaan atau jual beli online ini. Untuk tadi siapa yang sering belanja hoodie ya Mas Yahudi? Kenapa memilih belanja hoodie akhirnya lewat online? Kenapa nggak misalnya datang ke toko langsung? Karena lebih murah, lebih bagus. Oke, ada yang mau nambahin? Lebih banyak motif nggak? Beda-beda. Oke, yang lebih banyak variasi, lebih murah juga ya ternyata ya. Oke, ternyata memang itu merupakan salah satu faktor juga yang menjadi alasan kenapa orang-orang memilih untuk belanja online. Karena ada faktor yang tidak terduga, misalnya kayak tadi gak sengaja ada lihat barang yang lucu, orang kira pengen beli gitu. Gimana sih caranya gitu ya untuk barang-barang kita itu lebih mudah ditemukan oleh para calon pembeli gitu. Nah, di Bukalapak ini bisa menggunakan 3 fitur utama gitu. Yang pertama adalah iklan lapak. Jadi ketika membuka aplikasi Bukalapak tiba-tiba ada pop-up gitu ya, pop-up banner gitu yang muncul. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pop-up banner kita yang biasa digunakan untuk mengiklankan produk-produk dari seller ataupun brand yang berjualan di marketplace Bukalapak. Kemudian juga bisa lewat promote push. Biasanya ini adalah recommendation gitu. Kalau teman-teman lagi scroll gitu ya di bawah tiba-tiba direkomendasiin untuk beli suatu barang, nah itu adalah iklan yang dalam bentuk promoted push. Kemudian ada juga promoted keyword gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya nge-search sesuatu gitu ya, misalnya hoodie hitam polos gitu ya di aplikasi Bukalapak, nanti akan muncul beberapa recommendation keyword atau kata kunci yang mungkin teman-teman bisa klik gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari iklan promoted push. Promoted keyword, so lihat yang
ada di aplikasi Bukalapak seperti itu. Nah, teman-teman juga kalau listing atau jualan di Bukalapak, punya toko di Bukalapak gitu ya, nanti teman-teman juga bisa buat promo sendiri gitu dengan ada diskon voucher seperti gambar ini. Jadi bisa dibuat beragam promo yang teman-teman bisa diskusikan nanti dengan tim AM dan RM di Bukalapak gitu untuk buat promo ini, baik dalam bentuk potongan harga langsung ataupun diskon persentase. Itu sangat bisa untuk teman-teman lakukan di aplikasi Bukalapak. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa pushkan gimmick promo ini gitu ke Instagram, ke TikTok ataupun channel-channel lain yang teman-teman punya untuk menyebarkan informasi tentang promo yang teman-teman punya di Bukalapak ini. Untuk beberapa tips menentukan media sosial yang menjadi channel jualan teman-teman. Jadi syaratnya adalah berdasarkan format konten. Teman-teman maunya konten yang dideliver secara rutin nantinya apa? Kalau video ya makanya TikTok. Kalau mau yang wording atau kalimat aja makanya WhatsApp. Tapi kalau mau yang combine antara video, foto dan juga teks, mungkin bisa menggunakan Instagram ataupun Facebook. Gitu. Kemudian pilih yang sedang growing, gitu ya. Seperti TikTok misalnya. TikTok kan sekarang di Gen Z itu benar-benar lagi dipakai banget ya platformnya. Jadi itu menjadi platform yang bagus untuk teman-teman mulai mengenalkan produk dari teman-teman. Betul. Mas boleh berarti. Kak, di sini saya izin bertanya, apa kelebihan utama yang tidak dimiliki marketplace lainnya dari Bukalapak? Sementara di masa sekarang banyak marketplace lainnya yang mungkin punya kelebihan tersebut. Oke, Selain itu juga Bukalapak kita punya banyak untuk seller ya. Benefit yang kita tawarkan ke seller itu sangat beragam. Kita punya 4 solution tadi saya sampaikan, ada Kukuling, Bukasen gitu yang sangat membantu untuk menjadi dashboard jualan para seller itu bukan cuma di marketplace Bukalapak aja, tapi juga bisa digunakan di semua social media channel. Biasanya kan kalau di toko-toko online gitu ada juga kan yang jual jasa gitu, kayak jasa ketik atau apapun yang ada format PDF-nya. Nah itu kalau di Bukalapak gimana ya kalau misalnya ada orang yang mau jual jasa dengan format PDF yang harus dikirim? Apa yang termasuk kesalahan atau langkah yang tidak boleh dilakukan sebagai pemula dalam melakukan pemasaran online? Itu jadi menawarkan jasa yang formatnya hanya soft copy, menurut saya itu lebih tepat digunakan di social media aja, bukan di marketplace. Itu seperti misalnya di Instagram gitu ya, teman-teman atau pembelinya bisa tinggal transfer gitu ya, bisa tinggal transfer terus nanti jasa dikirim ke email gitu misalnya PDF-nya gitu. Kalau biasanya kan orang itu takut ya untuk memulai, atau mereka tuh terkadang overthinking, duh laku nggak ya produkku nanti, ada nggak ya mau beli kemahalan ya produkku, dapat nggak ya untung nantinya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita hindari gitu. Ketakutan untuk kita memulai ini yang nantinya akan menjadi batasan atau limitation kita, akhirnya berani mencoba hal tersebut gitu. Jadi intinya teman-teman mulai aja dulu jualan online, berapa banyak pun produk yang teman-teman punya nggak apa-apa, dimulai aja. Start dari misalnya teman-teman sekitar untuk kita tawarin produknya gitu. Dan di situ nanti kan ada testimoni yang teman-teman dapetin, kemudian ada feedback yang teman-teman dapetin untuk akhirnya bisa membantu mengembangkan service untuk produk yang teman-teman miliki gitu. Hal apa yang pertama yang harus kami tentukan jika ingin berjualan produk? Untuk satu, punya produk. Yang kedua adalah tahu profil target pembeli kita siapa. Dan yang ketiga yang paling penting adalah tahu mulai jualan di mana. Itu jadi kita ditentuin juga asal tahu produknya. Misal mau jualan hijab gitu. Hijab target marketnya adalah pelajar gitu. Terus nanti jualannya di mana gitu ya. Dengan dua profil ini, satu produknya hijab, yang kedua adalah targetnya remaja, itu kita udah bisa tahu nih platform apa sih yang remaja sering gunakan kan? Yang pertama adalah WhatsApp, yang kedua Instagram, dan yang ketiga TikTok. Jadi 3 channel itu bisa Tante Ulfa gunakan untuk mempromosikan hijab yang Tante Ulfa jual gitu misalnya. Kurang lebih itu sih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari adik semua. Mohon maaf apabila selama saya membantu acara ada hal yang kurang berkenan. Artinya kalau kita beli produk mereka, kita sudah
menolong negara, dan menolong mereka. Apa yang terjadi apabila generasi muda menyukai barang impor? Nah ini dia. Produk lokal buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan karena nggak laku, jadi orang akan malas untuk berproduksi. Kemudian industri kecil dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Jadi karena serbuan barang luar negeri tersebut, maka kita akan lama-lama akan kolek karena nggak laku. Kemudian akan muncul penjajahan ekonomi dari negara lain. Ya karena kita terbiasa menggunakan produk mereka, misalnya. Kemudian menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Ya ini pasti ya, karena memang kita belanja dengan luar negeri itu pakai devisa. Jadi devisa itu tergantung nanti kalau memang permintaan devisanya banyak, maka harganya akan turun. Dan ingin menanamkan kepada adik-adik sebagai generasi muda yang nantinya akan menentukan sendiri pilihan-pilihannya. Apakah kita akan memberikan kecintaan kita kepada negara kita dengan sesama yang ada di sini, yaitu dengan membeli dan menggunakan produk-produk dari dalam negeri. Izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang banyak pengusaha lokal yang menjual produk tetapi masih berkaitan dengan budaya luar negeri? Contohnya makanan Korea food. Apa saja yang perlu diperbaiki agar Indonesia mampu bertahan dari serbuan produk asing? Bangga ini terkait dengan gengsi. Nah, saya rasa kalau sudah menyangkut gengsi, kalau memang uang yang ada, orang akan berusaha untuk memberikan gengsi itu, mengungkapkan gengsi itu. Tapi tidak juga ya, karena memang produk di kita ini juga tidak kalah dengan produk luar. Banyak produk-produk kita yang justru di luar itu disukai. Contohnya kretek, itu di luar negeri itu disukai. Yang sudah lama disukai di luar negeri itu lada muntok itu, lada putih juga itu. Yang perlu diperbaiki itu pertama dari sisi produk itu, makanya kita melalui lini yang lain UPT ya, ini pelaksana teknis rumah kemasan RPK, rumah promosi dan kemasan, itu ada di Palmina, di Helmentok. Jadi kemudian dari sisi mutu produk kita sudah ada lembaga pengujian untuk QC ya, quality control. Kemudian dari sisi pajak, pemerintah memberikan ini semacam keringanan pajak, terutama di masa-masa pandemi. Kemudian bantuan kredit murah, jadi mereka dapat mengajukan kredit bantuan modal. Saya Firsa Rudias Kurniawan, analis kebijakan ahli muda pada Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Nah, di sini saya diminta oleh Dinas Perindak Provinsi Batu untuk bisa menyampaikan insight lah buat teman-teman. Di sini yang hadir semuanya pelajar ya? Ya. Pelajar ya? SMA, SMP,
SMA semua atau SMP ada SD? SMA semua. SMA semua? Ya. SMA semua. Baik. Ini topik yang akan saya sampaikan terkait dengan kecintaan kita terhadap produk dalam negeri. Hanya saya di sini share ini ya, share materi ya. Apa itu sebenarnya produk dalam negeri? Kita bicara banyak soal produk dalam negeri, tapi kita nggak tahu tuh produk dalam negeri itu apa gitu. Kita mesti tahu dulu apa sih produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu kan barang atau jasa yang dibuat di Indonesia. Apapun, produk apapun, baik itu produk makanan, minuman, baik itu produk fashion, baik itu aksesoris atau jasa, sekalipun misalkan ada jasa jasa transportasi, bisa dikategorikan sebagai produk dalam negeri sepanjang itu memang diproduksi di dalam negeri. Yang atas ini produk dalam negeri, kenapa bisa saya tahu produk dalam negeri? Karena di situ tulis diproduksi oleh PT ABC Presiden Indonesia, ya kan? Diproduksi oleh perusahaan Indonesia, ya kan? Diproduksi di Indonesia. Tenaga kerjanya pun pasti dari Indonesia. Bahan bakunya kayak itu juga pasti dari Indonesia. Kemudian kita lihat yang bawah, Coca Green Tea. Ini produk impor. Kenapa bisa tahu nggak kalau ini produk impor? Kita lihat di keterangannya. Ini diimpor oleh PT apa? Dari Indonesia. Artinya ini produk benar-benar diproduksi di luar. Sama dengan 10% APBN Indonesia. APBN Indonesia itu 2.400 sekian triliun. Nilai belanja kita itu 266 triliun, hampir 10%-nya. Dari 266 triliun, kebayang nggak kalau misalkan kita ambil untuk pajak? Kalau 1% itu berarti sekitar 2,6 triliun. Kalau lebih dari 1% itu banyak nggak kira-kira pendapatan Indonesia? Nah itu tadi 60% pengguna tersebut adalah kaum milenial. Kaum milenial itu salah satunya ya teman-teman di sini. Makanya kalau tema tadi saya bilang kaum milenial itu adalah pahlawan digital. Karena tadi teman-teman kaum milenial yang ada di sini ya, dan ada yang ada di luar, itu salah satu penyumbang pendapatan Indonesia di kala COVID. Jadi teman-teman ini diharapkan nantinya 2045 tadi akan berkontribusi besar untuk pembangunan Indonesia. Makanya kita akan mengalami namanya bonus demografi. Dan sayang kalau misalkan bonus demografi tadi itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, teman-teman tidak punya soft skill, tidak punya ilmu pengetahuan lebih nantinya, itu nanti akan sangat-sangat disayangkan dengan bonus demografi tadi. Karena mayoritas dan banyak sekali populasi kita nanti di situ. Nah, ketika semua orang Gen Z dan kaum milenial tadi bersatu dengan usaha produktif tadi, ditambah dengan memiliki kemampuan lebih tadi, itu Indonesia akan semakin maju. Makanya kemarin terus digadang-gadangkan tahun 2045 kita akan mengalami bonus demografi. Makanya sekarang harus disiapkan. Jadi kekuatan tersendiri. Jadi kita itu harus bangga buatan Indonesia. Dan di sini kita diterapkan untuk 40% TKDN yang harus kita, khususnya Bangka Belitung ya, nanti TKDN itu harus mencapai 40%. Itu udah dari pemerintah kita, udah dikeluarkan kepresnya. Jadi kita harus bangga buatan Indonesia itu. Oke, baik, terima kasih ya Dek.
Semangat ya? Jawabannya. Semansamu? Semansamu? SMA Negeri 1 Muntok. Selanjutnya kita kita ucapkan bersama Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disperindak mengadakan sosialisasi Bangga Buatan Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan sikap bangga terhadap produk dalam negeri bagi generasi muda, terutama anak-anak kita yang masih di tingkat SLTA, sehingga nanti begitu mereka dewasa dan mempunyai daya beli, mereka sudah tertanam dalam jiwanya, dalam hatinya akan produk bangga, akan produk lokal yang mestinya mereka beli.